Indomaretnya udah mau tutup ya, Do. Di mana Oke dah, Indomaretnya? udah aku record. Udah keikut nih. Udah. Nah, mulailah. Mulai nih ya. Konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Kali ini kami kelompok hidrologi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next. Yang pertama kami akan perkenalkan nama kami, nama anggota. Yang pertama ada Muhammad Wildan Ananta dengan NIM 3322401083. Lalu yang kedua ada Amirullah Nur Zakwan dengan NIM 3322401086. Yang ketiga ada Reski Aulia dengan NIM 3322401085. Yang keempat ada Gina Akira dengan NIM 3322401087. Yang kelima ada Dina Olivia dengan NIM 3322401080. Yang keenam ada Immanuel Yusepin dengan NIM 3322401092. Yang ketujuh ada Giza Aisyah Putri dengan NIM 3322401088. Yang kedelapan ada Muhammad Adnan dengan NIM 3322401082. Lalu yang ke-9 ada Ziko Andiza Putra dengan NIM 3322401084. Lalu yang ke-10 ada Giva Cahya Alfitra dengan NIM 3322401081. Lalu yang ke-11 ada Aditya Marluas SLG dengan NIM 3322401090. Lalu yang ke-12 ada Eliska Zahra Anastasia dengan NIM 3322401079. Lalu yang ke-13 ada Endria Mulyani dengan NIM 3322401089. Next. Pengertian hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam berbagai bentuk seperti cair, padat, dan gas, baik yang berada di atas permukaan, di dalam tanah, maupun di udara. Kajian ini mencakup penyebaran, siklus, dan perilaku air, sifat fisik dan kimianya, serta hubungannya dengan makhluk hidup yang berinteraksi dengan air. Next. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi yaitu proses pergerakan secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, lalu kembali ke bumi melalui presipitasi. Air mengalami penguapan yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, hingga mengalir kembali ke laut melalui aliran permukaan dan bawah tanah. Proses ini dipengaruhi oleh panas matahari dan gaya gravitasi. Ekstraksi data spasial hidrologi. Untuk mendukung kajian hidrologi, data spasial itu sangat penting. Beberapa sumber data spasial antara lain yang pertama itu DEM, digunakan untuk analisis morfometri, DAS, dan aliran. Yang kedua, citra satelit. Itu digunakan untuk memantau tutupan lahan, kelembapan, dan NDVI. Yang ketiga, curah hujan spasial. Bisa diperoleh dari data CHIRPS, TRMM, atau radar. Yang keempat, peta topografi dan hidrografi sebagai referensi dasar. Yang kelima, data sungai dan infrastruktur seperti bendungan, kanal, dan irigasi. Selanjutnya ada metode ekstraksi data. Yang pertama ada delineasi DAS dari DEM dan algoritma aliran.
Yang kedua, ada jaringan sungai dari peta akumulasi aliran. Yang ketiga, tutupan lahan, yaitu klasifikasi citra satelit. Yang keempat, curah hujan, yaitu interpolasi Gringing atau IDW atau spline. Yang terakhir ada morfometri DAS, yaitu luas, panjang aliran, kemiringan, dan lain. Next. Ekstraksi data spasial hidrologi, ekstraksi penggunaan lahan dan tutupan lahan atau LULC. Fungsi, mengkaji dampak aktivitas manusia terhadap siklus hidrologi atau resapan, limpasan, dan lain-lain. Datanya dari citra satelit dan drone imagery. Metode, klasifikasi berbasis pixel atau supervised unsupervised indeks vegetasi atau NDVI. Ekstraksi ketinggian, elevasi, dan kemiringan lahan. Fungsi, mengidentifikasi potensi limpasan air daerah rawan longsor. Lalu data DEM, SRTM, ASTER, lalu ada LIDAR. Lalu ada output, elevasi, slope, dan aspek. Next. Ekstraksi lahan basah dan rawa. Fungsi, identifikasi area yang memiliki saturasi air tinggi, penting untuk konservasi. Metode, analisis indeks vegetasi dan kelembapan, klasifikasi citra satelit. Next. Ekstraksi jaringan sungai dan sub-DAS. Memiliki fungsi menentukan aliran permukaan, arah aliran air, dan batas sub-daerah aliran sungai atau sub-DAS. Sumber datanya yaitu dari DEM atau Digital Elevation Model. Tools umumnya yaitu ada ArcGIS atau Hydrology Tools, QGIS, GRASS, Plugin, dan TauDEM. Kemudian ada aplikasi dan manfaat. Yang pertama adalah manajemen air, yang biasanya digunakan untuk mengecek potensi air. Biasanya juga digunakan untuk perancangan irigasi dan untuk mencegah erosi. Yang kedua ada pemodelan hidrologi yang berguna untuk input data HEC dan HNS atau bisa juga untuk SWAT untuk simulasi aliran dan daerah aliran sungai. Mitigasi bencana digunakan untuk peta banjir atau kekeringan, prediksi debit, evakuasi, dan warning. Konservasi DAS. Pantau tutupan lahan, cek lahan kritis, nilai reboisasi. Perubahan iklim. Analisis tren hujan, vegetasi, dan adaptasi iklim DAS. Selanjutnya ada pemetaan resiko. Manfaatnya untuk peta potensi air tanah, resiko longsor, dan sedimentasi. Lalu ada dukungan kebijakan untuk data RT/RW dan zonasi resiko hidrologi. Perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama, ArcGIS yang biasanya digunakan untuk delineasi DAS, jaringan sungai, dan aliran permukaan. Yang kedua, ada Quantum GIS yang digunakan untuk analisis DAS dan tutupan lahan atau open source. Yang ketiga, Global Mapper untuk mengolah data DEM dan kontur serta analisis elevasi. Selanjutnya, AutoCAD Civil 3 dimensi untuk mendesain saluran dan irigasi. Selanjutnya, ada ERDAS Imagine untuk klasifikasi citra dan untuk
tutupan lahan. Selanjutnya ada ENVIL untuk analisis vegetasi dan kelembapan DAS. Selanjutnya ada Agisoft Metasep untuk ortofoto dan DEM dari drone. Selanjutnya ada Pix 4D untuk DSM atau DTM dan peta aliran dari UAV. Selanjutnya ada Google Earth Engine untuk analisis tren citra satelit seperti hujan dan NDWI. Selanjutnya ada Surfer untuk interpolasi curah hujan dan peta kontur. Jadi kesimpulan pada ilmu hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan sifat air di bumi, baik di permukaan maupun bawah tanah. Ilmu ini sangat penting untuk memahami siklus air, untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya air, serta mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan. Ilmu hidrologi bisa mengelola air secara berkelanjutan, memprediksi dan mengurangi resiko bencana air. Juga pentingnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Thanks. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat malam.